kami hanya melihat nama Yoni Bawono itu hanya mencoba untuk menerjemahkan secara substansial menjadi bahasa asing, kan kita tidak tahu persis, takut keliru, sehingga kita itu hanya keindahan gitu loh, kesejahteraan kan kira-kira kan gitu, untuk menjaga lingkungan kan gitu. Kita tidak berani menerjemahkan untuk tidak salah, sehingga dari awal sudah disumprit sama UNESCO. Ternyata itu juga jadi pembahasan di UNESCO, sehingga pada waktu sebelum kami menerima undangan untuk hadir ke sana, menganggap cukup rekomendasi yang kita tulisan yang kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang mereka, pertanyaan terakhir yang mereka sampaikan sudah kita jawab. Akhirnya mereka mendefinisikan yang dimaksud Hanumayu Hayuning Bawono itu dikurung itu sustainable development. Nah, gitu. Nah, dengan sustainable development itu kita baru mau memahamkan bahwa menjaga kelangsungan dunia ini gitu ya, lingkungan dengan segala isinya itu sustainable development ini kan baru oleh PBB sendiri kan, untuk sustainable development goal ini kan baru tahun 90-an gitu. Ternyata Jogja kan sudah, Hanumayu Hayuning Bawono itu kan sudah diciptakan tahun 1755. Makanya di situ tidak hanya untuk Yogyakarta, Indonesia, tapi untuk dunia. Masalahnya kan karena mereka bahasa Inggris kan itu sustainable development, kita baru berani gitu. Nah, semoga saja, makanya sambutan saya itu semoga ini tempat pembelajaran, nah, tidak hanya bagi Yogyakarta dan Indonesia tapi juga dunia, karena masalahnya kan di situ ya, karena ada kalimat sustainable development itu. Kami berani menyampaikan hal seperti itu. Berarti kita jauh dari awal 1755 dengan tertentu itu programnya untuk UNESCO itu Code kali Pinongo kan gitu, hutannya Tugu, selatannya Krapia kan gitu, karena simbolik bentuk-bentuk bangunan filosofinya kan hanya di situ. Tapi kalau filosofinya kan tidak hanya batasnya itu gitu. Batasnya ya DIY, ya seluruh DIY, bagaimana menjaga lingkungan itu tetap memberikan kehidupan pada manusia, bukan malah merusak gitu, merusak bumi ciptaannya kan kira-kira. Misal dalam ada imbas untuk kesejahteraan masyarakat nggak? Dari ya kan? penetapan. Ya otomatis dengan sustainable development itu masyarakat baik langsung maupun tidak langsung itu akan terjadi gitu. Bukan dalam, ya tetap program untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, kemajuan masyarakat kan tetap akan berjalan. Hanya dari sumbu-sumbu filosofi itu yang dihargai seperti itu, mana yang menjadi bagian dari UNESCO itu ada kontrol gitu, bagaimana lingkungan itu bisa dibangun dengan baik kan, kira-kira kan begitu ya, bukannya malah dirusak oleh masyarakat sendiri. Akhirnya kan
Ya sustainable development kan banjir karena diakibatkan tidak hanya bencana alam, tapi karena manusia sendiri yang merusak hutan, gitu. Misalnya gitu ya, akhirnya ada banjir, misalnya hal seperti ini tentu tidak terjadi di Jakarta. Kira-kira kan ya isi sustainable development setiap tahun kan dalam anggaran kan arahan dari departemen kan selalu ada untuk, makanya pemerintah kan juga ngotot untuk green, untuk minyak bumi pun ada, untuk lingkungan ada, ya sama seperti programnya seperti itu gitu. Tapi dibatasi bagaimana lingkungan itu tetap terjaga. Kalau kekhawatiran masyarakat akan tergusur dengan kebijakan ini? Ya, tergusur itu asal beli tanahnya bukan maunya sendiri, tapi mensejahterakan masyarakat, bisa lebih punya rumah yang lebih besar kan juga tidak ada masalah. Untuk tol juga tidak ada masalah. Yang penting itu bagaimana masyarakat itu bukan makin miskin setelah dikosongkan, tapi justru makin sejahtera, kan juga tidak mungkin akan tidak mau. Seperti tol juga begitu, kami juga tidak ada hambatan untuk tol kalau memang harganya ini jauh lebih bagus daripada yang diperkirakan. Sama aja, ada konsekuensi lainnya yang terjadi. Apakah setelah ditetapkan sebagai warisan budaya untuk rencana pengelolaan sumber filosofi bagaimana? Seperti apa? Nah, nanti ada pengelolaan untuk pemerintah. Nah, bagi saya yang penting untuk masyarakatnya harus ada. Jadi aspirasi dari mereka itu juga perlu didengar, kan gitu. Jadi jangan maunya sendiri, kan kira-kira kan begitu. Jadi kira-kira nanti rekomendasi itu mesti ada dari UNESCO, dari bangunan-bangunan selama ini UNESCO yang pernah saya lihat, baik di Eropa maupun di Rusia, di Asia, di Jepang, itu mesti ada organisasi antara pemerintah, para cerdik pandai, ya kan, dan juga ada bagian yang dipilih oleh warga masyarakat yang mewakili, itu ada. Jadi semua pihak itu harus sepakat pada sesuatu yang didasari pada rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO. Artinya menunggu rekomendasi dari UNESCO.